Kalau istilah Jawa, sopo sing salah pasti sumele. Siapa yang menanam pasti menuai. Jadi hukum sebab akibat berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Beki Sakuri dalam channel Dimensi Teror tema horor. Seperti biasa, sebelum masuk pada materi, pesan saya jaga selalu kesehatan, berpikiran positif, dan hindari kegagalan. Karena kegagalan itu bukanlah opsi. Ada dan tiada. Yang ada pastinya akan tiada. Dan yang tiada ini dulunya pernah ada. Seperti halnya makhluk astral. Keberadaan mereka ada di sekitar kita. Percaya dan tidak percaya, mereka tetap ada. Ikuti terus channel favorit Anda, Dimensi Teror, bersama saya Beki Sakuri, yang akan mengulas tentang dimensi supranatural dan metafisika secara realistis. Oke, pada episode kali ini saya akan membahas tentang keangkeran rumah pasca kejadian yang menimpa satu keluarga yang meninggal secara tragis. Hal ini keinginan dari banyak pihak yang menyuruh kami dan tim kreatif untuk mengangkat bagaimana kondisi rumah setelah pasca kejadian tersebut. Memang hal ini jarang diulas oleh media massa maupun YouTuber yang lainnya mengenai pasca kejadian peristiwa tragis tersebut. Bagaimana keadaan rumah yang menjadi TKP itu? Apakah ada karmanya dari peristiwa yang sebelumnya terjadi? Jawabannya jelas ada. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang apakah rumah tersebut membawa dampak negatif, saya akan menjelaskan atau menguraikan terlebih dahulu supaya sobat teror lebih mudah memahami apa yang saya uraikan sebelumnya. Saya akan memandang kejadian ini dari 3 sudut. Yang pertama dari sudut sosiolog atau sosiologi, yang kedua dari sudut pandang kejiwaan, yang ketiga dari sudut pandang spiritual. Dari sudut pandang sosiologi, putus interaksi, dalam artian keluarga ini telah memutus hubungan interaksi dengan dunia luar, yang dimana mereka sudah menutup diri dari masyarakat setempat maupun dari kerabatnya. Yang berikutnya, mereka tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Padahal secara umum manusia itu adalah makhluk sosial yang sewajarnya membangun komunikasi dengan masyarakat, dengan kerabat, maupun dengan lingkungan sekitarnya. Tapi ini tidak dilakukan oleh mereka. Dimana sebelumnya saya sudah mencatat dari catatan kami, pasca kejadian yang menimpa korban di Kalideres, ada fakta-fakta pendukung atas penemuan yang ada di TKP. Seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya, bahwa di TKP ditemukan
barang-barang bukti seperti kapur barus, lilin, lalu bedak bayi, dan sisa-sisa makanan. Selain interaksi terputus, mereka berperilaku nyenek yang tidak melakukan aktivitas seperti manusia normal, seperti makan, minum, dan melakukan sepertinya sesuatu yang tidak masuk di nalar. Pada umumnya seseorang apabila merasakan lapar dan haus, dia akan melakukan seperti yang dilakukan manusia pada umumnya, yaitu makan dan minum. Apabila lapar, seperti saya sampaikan pada episode lalu, dia akan makan. Kalau dahaga, dia akan minum. Ini masuk pada kepekaan atau insting manusia yang tidak perlu dijelaskan. Dia akan melakukan hal seperti tersebut, tapi ini tidak dilakukan oleh mereka. Berikutnya, sepertinya mereka dengan sengaja melakukan puasa ekstrim, di mana puasa ekstrim ini di agama manapun tidak menganjurkan seseorang untuk menyiksa dirinya sendiri. Ini sudah melanggar norma-norma agama maupun norma-norma kesehatan. Jika hal ini dilakukan, maka bisa dipastikan ada gangguan mental, gangguan spiritual yang terjadi pada masyarakat atau korban tersebut. Lalu, kenapa hal ini bisa terjadi? Sampai terjadi kematian dengan keadaan kelaparan. Ini bisa dilakukan jika seseorang itu memahami sesuatu hal yang kurang benar, yang salah, tapi diyakini, sehingga menimbulkan kekuatan atau dorongan spiritual dari dalam dirinya atau non fisiknya, yang akhirnya mampu mengalahkan lapar dan dahaga tersebut. Sepertinya hal ini memang disengaja oleh mereka. Seperti yang saya sampaikan, manusia itu kodratnya sebagai makhluk sosial. Sewajarnya berinteraktif, berhubungan, sehingga ada sirkulasi positif. Sehingga apa yang dilakukan ini atau apa yang diputuskan ini bisa difilter, apakah ini salah, apakah ini benar. Berhubung keluarga ini sudah lama tidak melakukan interaksi dengan lingkungannya, dengan kerabatnya, akhirnya apa yang dilakukan, apa yang diputuskan ini menurut dia adalah kebenaran. Padahal hal apa yang dilakukan itu jauh dari kebenaran, baik dari sudut pandang agama maupun dari sudut pandang yang lainnya. Fakta-fakta yang menarik selain yang saya sebutkan, ada kapur barus, ada lilin, ada bedak bayi. Temuan yang terbaru, polisi menemukan buku-buku yang isinya mantra-mantra dan kemenyan. Ini fakta yang terbaru. Dari apa yang ditemukan polisi tadi, seperti kemenyan dan buku mantra, ini semakin memperkuat dugaan bahwa mereka melakukan sesuatu kegiatan yang tidak sewajarnya. Akhirnya, apa yang dia lakukan berdampak negatif, kematian. Kematian yang tragis. Lalu dari sudut kejiwaan, telah terjadi pergeseran pola dalam menyikapi kehidupan. Karena polanya itu sudah menyempit, karena kurangnya berinteraktif, akhirnya dia membuat pola sendiri, membuat kerangka kehidupan sendiri, sehingga apa yang dilakukan tersebut sebenarnya salah tapi tetap dilakukan. Depresi.
Sepertinya apa yang kami pelajari, apa yang kami tangkap dari rentetan-rentetan kejadian, rentetan-rentetan berita yang kami tangkap, mereka sepertinya mengalami depresi atau gangguan kesehatan mental, di mana hal ini berpengaruh terhadap emosi, cara berpikir, dan perilaku yang bersangkutan. Penyebab depresi ini terbesar adalah tekanan jiwa dan kekecewaan serta keputusasaan. Walaupun masih banyak alasan-alasan atau penyebab kenapa seseorang ini mengalami depresi. Salah satunya kurang percaya diri, rendah diri, karena obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Dari sudut pandang sosiologi dan kejiwaan yang saya sampaikan di atas, ternyata ada korelasi yang kuat di antara keduanya. Keduanya mengerucut pada ketidakstabilan emosi, kejiwaan pada masing-masing korban. Lalu apakah ada hubungannya dengan hal-hal spiritual? Sobat Teror, ikuti terus channel ini. Oke, bertemu kembali dengan saya Beki Sakuri dalam Dimensi Teror, tema horor. Sebelum saya membahas lebih lanjut, apakah ada hubungan spiritual dari penyebab kematian yang ada di keluarga Pak Rudi dan keluarganya, saya ucapkan dulu banyak-banyak terima kasih kepada segenap pihak, kepada Sobat Teror semua atas dukungannya, atas responnya, atas subscribe, like, komen, dan yang lebih penting, kenapa channel ini harus ada? Kenapa kami dan tim kreatif sangat mengharapkan dukungan Anda semua? Sebab dukungan Anda adalah nafas bagi channel ini dan semangat bagi kami untuk lebih berkreatif, lebih bisa menampilkan cerita-cerita atau kisah-kisah real lainnya yang lebih menarik lagi dari sebelumnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ayo rek, ojo lali, subscribe, like, share, dan komen yo. Tanteni nih. Pokoknya arek Surabaya dan sekitarnya, Gresik, Sidoarjo, dan semua masyarakat yang ada di Indonesia, jangan lupa subscribe dan dukung channel ini. Kembali ke kisah. Apakah ada hubungannya peristiwa ini dari sudut spiritual? Jelas ada, saya jawab ada. Kenapa? Begini, Sobat Teror, spiritual itu identik dengan dorongan. Maksud dari spiritual ini dorongan kekuatan yang berasal dari non fisik atau dari dalam, yang pada akhirnya kekuatan yang ada pada dirinya akan menguat. Entah itu salah dan benar, tetap dilakukan karena keyakinan dan norma-norma dari apa yang dia pelajari tersebut. Lalu, seperti yang saya sampaikan, apakah rumah pasca kejadian tersebut menjadi angker? Jawabannya gimana? Iya, rumah itu akan mengalami perubahan-perubahan secara aura, perubahan-perubahan secara metafisika yang disebabkan karena apa? Sebelum saya membahas lebih lanjut,
saya akan menjelaskan tentang apa itu karma. Karma adalah konsep aksi yang ditimbulkan sehingga menimbulkan reaksi dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Kalau istilah Jawa, sopo sing salah pasti sumele. Siapa yang menanam pasti menuai. Jadi hukum sebab akibat berlaku pada peristiwa yang terjadi di Kalideres ini. Lalu karma apa yang ditimbulkan oleh mereka terhadap rumah tersebut? Pertama, aura rumah akan menjadi lebih gelap, akan menjadi lebih suram dari sebelumnya. Berikutnya, apabila rumah itu dijadikan tempat usaha, maka usahanya tidak akan bisa berhasil. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada rumah tersebut masih tersisa, masih menyimpan aura-aura negatif yang ditimbulkan sebelumnya. Lalu dampak apa lagi? Rumah menjadi angker dan mengundang aura-aura negatif yang sejenis akan datang dengan sendirinya. Terus berikutnya yang lebih mengenaskan lagi, bahwa rumah itu akan lebih berdampak pada datangnya makhluk-makhluk jahat, jin yang akan menempati rumah tersebut. Karena apa? Karena satu aura. Karena apa? Karena rumah tersebut pernah terjadi kematian yang tidak wajar. Jadi intinya secara keseluruhan, pasca kejadian itu apakah rumah tersebut menjadi angker dan sebagainya? Saya jawab sangat-sangat bisa. Ya karena apa? Ya karena tadi itu secara keseluruhan rumah itu akan menghasilkan aura-aura negatif yang nantinya dengan aura negatif ini secara nggak langsung akan mengundang aura-aura sejenis, yaitu aura-aura negatif. Secara nggak langsung juga akan bisa mengundang jin-jin jahat atau makhluk-makhluk astral akan bertempat tinggal di rumah tersebut. Lalu apakah tidak ada jalan lain untuk menetralisasi rumah tersebut supaya bisa kembali normal, supaya aura negatifnya tidak ada? Jawabannya pasti ada. Sobat Teror, sebelum saya mengakhiri kisah ini, saya minta semua sobat-sobat Teror untuk selalu mendukung channel ini, dan jangan lupa komen pada alamat kami di bawah ini. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada sesuatu yang positif silakan diambil. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai bertemu kembali.